tayamum itu hanya bisa untuk satu fardu ain. Satu tayamum hanya bisa untuk satu fardu ain. Tayamum cuma cukup buat khutbah Jumat. Jadi kalau seandainya ada khotib, habis dia khutbah, dia wajib tayamum lagi, baru dia boleh jadi imam. Tidak boleh tayamum di sini, habis tayamum langsung dia khutbah, langsung dia jadi imam. Tidak boleh. Tapi wajib 2 kali. Tayamum buat khotib, tayamum lagi buat sembahyang Jumat. Nanti kalau seandainya habis sembahyang Jumat ada jenazah, tidak apa-apa, tidak perlu tayamum lagi dia. Jadi tayamum cukup 2. 1 buat khotib fardu ain, 2 buat imam fardu ain. Nanti kalau seandainya ada fardu kifayah, bukan fardu ain kan, fardu kifayah atau sunnah kifayah atau sunnah-sunnah yang lain, nak sebanyak apa aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita masuk kepada bagian terakhir dalam masalah tayamum. Di sini dikatakan wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adah 'alaihi in wada'aha ala tuhrin. Sekarang kita membahas untuk orang yang tayamum, yang mana kalau seandainya dia tayamum gara-gara ada luka. Mungkin untuk kita jarang kita tayamum gara-gara tidak ada air. Alhamdulillah, musim kemarau lama tidak datang sama kita. Belangwir yang matikan api di tebing lama tidak lewat kan, lebih dari 4 tahun ataupun 3 tahun lebih lama tidak kebakaran. Kemarau panjang lama tidak kita rasakan. Terakhir saya ingat kabut itu muncul begitu anak kedua saya nak lahir. Sampai-sampai lah hamil 11 bulan, anak saya belum lahir-lahir lah. Kata orang Palembang, mungkin dia lahir nunggu kabut habis, istilah. Bukan apa maksudnya, seingat saya musim kemarau waktu anak saya nak lahir. Sekarang anak saya umurnya sudah 7-8 tahun. Nah, umur anak jangan lupa nih. Tanda tua tadi. Lama artinya 7 sampai 8 tahun ini kemarau udah ada. Nah, taruhlah di mentok nih kita tayamum ndak daik, taruhlah ndak mungkin. Tapi kita bakal tayamum gara-gara sikok hal yang lain sakit tadi. Gara-gara sakit atau gara-gara ada perban. Sama juga. Kita ada perban di tangan, ada perban di kening gitu, ada perban di kepala gitu. Nah, maka dikatakan dia harus berwudu plus tayamum. Dia harus wudu dengan tayamum. Dia punya luka di tangan. Setelah dia berwudu, dia harus tayamum. Atau sebaliknya, dia tayamum dulu baru wudu bebas. Nak tayamum dulu baru wudu boleh. Atau nak wudu dulu baru tayamum juga boleh. Dikatakan kalau dia punya luka di sini tayamum. Dia tayamum 1 biasa selesai. Habis dia tayamum dia wudu boleh. Atau dia wudu semampu dia, muka sehat, muka wudu. Tangan kanan sehat, tangan kanan wudu. Nah, kapan yang sakit tadi bukan dilepas semua bukan, tapi dia wudu yang sembuh. Misal luka di sini. Nah, misal luka di sini, yang lain tetap wudu. Tapi bagian yang diperban tadi jangan kena air. Cuman tulah yang tidak boleh kena air. Selebihnya harus kena air. Nak sampai ke kepala dia ataupun segala macam, ini harus kena air. Ini ngapa Ustaz? Tidak ditempel jalan megang. Saya lebih suka macam ni. Soalnya bisa nyender kepala saya. Ada yang nanya, Ustaz apa tidak dipakai? Tidak nak. Saya nak macam ni lah. Jadi bisa nyender. Jadi hemat tenaga. Ini dikatakan kalau kita wudu yang sehat. Tangan yang sakit tadi cuman yang bagian perban tadi. Cuman bagian luka yang tidak boleh kena air. Kaki pun sama juga. Kaki kita cuci. Setelah demikian bagian perban tadi jangan kita ganggu. Jangan diganggu, biarkan dialah. Nanti yang tidak kena air tadi ditutupi dengan tayamum. Bukan perban ditayamum bukan. Tapi tayamum kayak biasalah. Tayamum itu dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai yaumul kiamah tetap muka sama tangan. Tidak ada istilah tayamumkan perban. Langsung kita ambil tayamumkan perban, bukan. Maksud tayamumkan perban tadi, tayamum yang fungsinya untuk nutup perban yang tidak kena air. Jadi wajib 2 kali. Dia wudu sama tayamum. Atau kayak yang di status saya tadi, kalau seandainya orang wudu tapi dia tidak punya air.
dia punya air cuma sedikit, dia punya air cuman setengah gelas nih misal, setengah gelas. Pertanyaan saya, kalau seandainya kita wudhu pakai air setengah gelas, cukup apa enggak kira-kira? Orang model kita nih, orang mentok, kulitnya keras-keras semua, air jak belari, ya kan? Beda dengan orang-orang jauh, orang-orang luar, orang-orang kota tuh, orang-orang yang begawe di kantor-kantor yang kena AC itu, muka dia lembut-lembut, air sikit jak masuk. Kalau muka kayak kita nih, tukang bengkel, tukang rei, keras-keras muka. Jadi air pun harus banyak baru tembus muka. Nah, ini dikatakan orang kayak kita nih, kira-kira kalau uduk setengah gelas cukup apa enggak kira-kira? Enggak cukup. Tapi enggak boleh gara-gara enggak cukup tadi, ya sudahlah tayamum enggak. Yang setengah gelas tadi tetap wajib digunakan buat wuduk. Enggak boleh kita buang, tayamum enggak enggak. Yang setengah tadi tetap wajib kita gunakan untuk wuduk. Tapi wuduk tadi jangan kita cuci tangan, jangan. Langsung yang wajib, langsung nyuci muka basah, agak ada lebih tangan. Kalau pegak kapan nyuci tangan cuma sampai segini tidak dapat bagian. Nah ini ditutupi dengan tayamum. Kembali dengan dua hal, dengan wuduk semampu tadi, dengan air semampu tadi, dengan tayamum. Kemudian dikatakan wasahibul jabair, orang yang punya luka, yang punya perban, yang punya hansaplas. Nah, ini perlu kita ulangi sekali lagi. Banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang punya hansaplas, yang naruh hansaplas, dia tidak ada tayamum, tetap wuduk kayak biasa. Alasan dia, Ustadz, air itu tembus juga. Nah, ini perlu kita pahami. Banyak orang yang wuduk pakai plester. Banyak orang yang wuduk pakai hansaplas. Setelah dia wuduk pakai hansaplas tadi, dia tidak ada tayamum lagi. Dia mengatakan tidak apa-apa Ustaz, tembus juga air. Pertanyaan saya, kalau wudhu itu apakah cukup dengan tembus? Cukup dengan ngerembes? Tidak. Maka dikatakan kalau wudhu wajib ngalir air tadi. Kalau seandainya nih tangan kita nih tangan, ini perban. Nah, ini tangan, ini perban. Walaupun dia basah, walaupun perban tadi basah sampai ke bawah, memang basah tangan kita. Tapi tangan di bagian bawah plester tadi air tidak ngalir, yang ngalir cuma luar. Bagian sini cuma ngerembas ke sana. Kalau ngerembas cuma boleh buat rambut. Kalau rambut tidak wajib ngalir. Kita wuduk macam ni. Apalagi orang puan pakai jilbab, dia nak buka takut kelihatan aurat dia, cukup macam ni. Di atas jilbab dia sudah sah. Kalau rambut boleh ngerembas tuh boleh, basah tuh boleh. Tapi kalau selain rambut wajib ngalir. Makanya kalau kita punya hansaplas di bagian anggota wudhu kita, tidak cukup dengan wudhu jalan, dengan alasan ngerembas, tidak boleh. Tapi harus ditambah dengan tayamum. Nah, dikatakan orang yang punya perban ataupun orang yang punya hansaplas, dikatakan sholatnya tidak diqadha kalau seandainya waktu dia luka, waktu dia pakai perban punya wudhu. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Apakah orang yang tayamum sembahyang wajib diulang? Apakah orang yang punya tayamum tidak wajib diulang? Patokan inilah. Kalau seandainya kapan kita masang perban tadi punya wudhu, maka kita tidak perlu ngodok. Itu kelebihan punya wudhu. Makanya antum kalau mampu belajarlah untuk menjaga yang namanya wudhu. Kapan batal wudhu age semampu kita. Kapan batal wudhu age semampu kita. Tapi kalau tidak mampu, jangan juga. Misal kita lagi ujian. Kapan ujian? Sebelum pergi ujian makan biji beton dulu. Oh, biji beton. Biji cempedak. Kan sahur ataupun pagi-pagi makan biji cempedak, sakit perut. Kapan ujian? Batal lagi. Izin sama dosen atau Pak Guru. Pak Guru, izin wudhu. Awak yang pertama alisnya cuma sikok mereng muda. Ya kan? Kapan kedua kali izin lagi, Pak Guru, izin lagi ujian nih. Lalu ikut ngelihat alis merengut. Ini dikatakan waktu tidak pas. Semampu kita lah. Semampu kita wudhu, batal wudhu. Karena orang yang punya wudhu fadilahnya luar biasa. Yang pertama tadi, kalau seandainya dia luka atau dia masang perbana, dia naruh hansaplase, dia naruh perbana pas dia punya wudhu, maka kapan dia sholat pakai tayamum, maka sembahyang dia tidak perlu diqadha. Tapi orang yang tidak ada wudhu, tiba-tiba dia masang perban, tiba-tiba dia masang hansaplas, dia tayamum, dia sembahyang, nanti kapan dia sembuh, dia wajib untuk mengqadha sholat. Jadi patokannya siko. Apa tuh?
waktu dia luka atau waktu dia masang perban ataupun hansaplas tadi, dia harus punya wudu. Kalau dia punya wudu, tak wajib diqadha sembahyang dia. Tapi kalau tak ada wudu, maka dikatakan wajib diqadha salat orang tersebut. Wala i'adata alaihi in wada'aha ala tuhrin, dan tidak wajib untuk diqadha kalau seandainya meletakkan perban tadi ataupun hansaplas tersebut dalam keadaan suci. Makanya antum sekali lagi jaga wudu. Yang pertama faedah tayamum tadi, kita tidak perlu untuk mengqadha salat. Yang kedua dikatakan kalau kita mampu, kita tedoklah dalam keadaan punya wudu. Kapan kita nak tedok? Wudu dulu, Ustaz. Nanti nyentuh bini macam mana? Nah, ini dikatakan tetap niat wudu, kita wudu, tapi niat kita ikut mazhab yang lain. Niat ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, kita niat wudu pakai cara Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana mazhab Imam Ahmad bin Hambal nyentuh bini tak batal wudu, dalam kurung bini kita. Nyentuh bini kita tidak batal wudu. Kalau bini orang memang tidak batal tapi berkelahi kita. Ini dikatakan kalau bini kita niat wudu cara Imam Ahmad bin Hambal. Habis kita wudu ya sudah, baring berdua sama bini kita. Mohon maaf bagi yang jomblo, meluk batal guling jadilah. Kita nak megang bahu dia, nak megang rambut dia, dek. Abang hari ini alhamdulillah dapat gaji 10 juta. Alhamdulillah, tapi astagfirullah semua itulah dibayar utang semua. Nah, sambil ngusap rambut dia tadi, sambil segala macam, atau pegang-pegang. Nah, ini dikatakan tetap terhitung kita tidur dalam keadaan punya wudu, atau kita tidur berpeluk dengan dia sampai kita tidur. Walaupun kita berpeluk dengan dia, nyentuh bini kita, tetap terhitung tidur dalam keadaan punya wudu. Niat wudu dengan cara Imam Ahmad bin Hambal. Ulama mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, maka selama dia tidur tadi, roh dia tadi sembahyang. Jadi kita roh dia tadi sembahyang. Allahu Akbar. Kalau tidak sembahyang, kata malaikat dia ngaji. Sampai kapan? Sampai kita terbangun. Dan sampai kita terbangun, dia sembahyang, dia ngaji. Tapi jangan sampai kita katakan lah sembahyang subuh, jangan. Kapan bini kita, bang, dah sembahyang dok lah, sudah lah. Bukan 2 rakaat lagi, 2000 rakaat. Dari jam 9 ku tidur, jadi jam 9 ku sembahyang, tetap bangun tidur, wajib sembahyang cuman roh kita aja yang sembahyang. Ini faedah bagi orang yang tidur dalam keadaan punya wudu. Tapi orang yang tidak ada punya wudu, dia tidur, apa gawe roh tadi? Antum kira-kira terbayang apa tak? Kalau antum tidur, roh tadi lagi ngapa roh tadi? Apa dia tidur juga? Tak. Dikatakan roh tersebut berbuat atau dia ngapa? Dia bakal berbuat apa yang kita perbuat sebelum tidur. Misal sebelum tidur kita ngata orang, dek, kau tahu tak tetangga sebelah tu ngapa? Dia tu pernah macam ni. Rupa gak dia yang macam ni? Tak nyangka apa? Aku pernah macam ni. Dia tu gini. Kita tidur. Roh tadi ngobrol juga. Roh tadi ngoceh sendiri dia. Oh, tetangga aku tu tak benar. Tetangga aku tu macam ni. Makanya sering kita jumpai, kalau kita perhatikanlah, kalau kita ngata orang sebelum tidur, bangun tidur kita bakal lebih benci dengan orang tadi dibandingkan dengan semalam kita benci dengan dia. Malam kita benci segini dengan dia, besok pagi lebih benci kita. Kenapa? Gara-gara roh kita tadi. Kita lah tidur tapi roh tadi ngoceh, nanamkan kebencian. Jadi roh tadi berbuat apa, dia bakal berbuat apa yang kita gawekan sebelum tidur. Kalau kita ngata orang, dia ngata orang. Kalau kita ngaji, dia ngaji. Kalau kita sembahyang dulu, dia sembahyang. Nah, ini dikatakan perlu kita ngomongin yang benar. Makanya nasihat tambahan untuk antum yang sudah berkeluarga, jangan sampai pernah kalau antum kelahi lombaikan sebelum antum tertidur. Makanya saya mengatakan kepada istri saya, kepada teman-teman saya, Eka kalau nak kelahi boleh, tapi usahakan jangan sampai Eka kelahi sampai Eka tertidur, bahaya. Kelahi sama bini, kelahi sama siapa aja lah, mertua, menantu, mertua, siapa aja. Wabil khusus bini, ini lebih hati-hati. Berkelahi sama bini, kalau bisa jangan sampai kita kelahi sampai kita tertidur, bahaya. Kalau kita kelahi sampai tertidur, kita bakal tambah benci dengan bini kita. Bisa-bisa cerai besok pagi. Ngapa? Malam ni benci, belum sempat baikan,
Malam kita tidur tambah benci. Biniku nih. Kalau enggak berbini daripada berbini. Itu ngoceh terus. Bangun lebih benci gitu. Makanya dikatakan baikan dulu. Lah baikan baru boleh tidur. Jangan pernah kita tidur dalam keadaan lombaikan sama bini kita. Ini perlu kita contohkan. Jadi pulang majelis ini cari cara biar kita kelahi. Gitu. Cari cara biar kelahi, habis kelahi kita baikan. Dok bang, tumben lah baikan, dak punya nyontoh kan jalan. Yang kata Ustaz Muhammad tadi. Kalau nak kelahi boleh, tapi jangan tidur sebelum baikan. Paham tak kira-kira? Ini artinya orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, maka rohnya bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yatayammamu likulli fardin likulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Tayamum itu hanya bisa untuk satu fardu ain. Satu tayamum hanya bisa untuk satu fardu ain. Tayamum cuma cukup buat khutbah Jumat. Jadi kalau seandainya ada khotib, habis dia khutbah, dia wajib tayamum lagi, baru dia boleh jadi imam. Tidak boleh tayamum di sini, habis tayamum langsung dia khutbah, langsung dia jadi imam. Tidak boleh. Tapi wajib 2 kali. Tayamum buat khotib, tayamum lagi buat sembahyang Jumat. Nanti kalau seandainya habis sembahyang Jumat ada jenazah, tidak apa-apa, tidak perlu tayamum lagi dia. Jadi tayamum cukup 2. 1 buat khotib, fardu ain, 2 buat imam, fardu ain. Nanti kalau seandainya ada fardu kifayah, dan bukan fardu ain kan, fardu kifayah atau sunnah kifayah atau sunnah-sunnah yang lain, nak sebanyak apa aja boleh. Maka cukup dengan 2 kali tayamum bagi imam. Untuk makmum cukup sekali buat dengar khotib, sekali itulah buat sembahyang sama imam Jumatan. Nanti kalau nak ikut jenazah tidak perlu tayamum lagi. Setelah jenazah pulang kita nak sembahyang sunnah, tidak perlu tayamum lagi. Kalau tayamum nak 1000 sunnah kifayah boleh, nak 1000 jenazah, habis jenazah subhanallah alhamdulillah masuk lagi duk sembahyang lagi gitu nih. Apa perlu tayamum lagi? Tidak perlu. Habis kita ngantar siko, masuk siko lagi. Musim corona jilid 2 misal, naudzubillah min dzalik. Kenapa jenazah mundar-mandir ini baru mati Ustaz? Yang nyembayang tadi baru mati. Jadi begoyor deh. Jam 1 nyembayang kan kawan, jam 2 dia pula disembayang. Misal, begoyor. Nak 1000 jenazah mundar-mandir tetap dengan siko tayamum. Jadi tayamum tadi cuma siko buat fardu ain. Khutbah Jumat siko tayamum, jadi imam sembayang 1 tayamum. Untuk yang lain tetap dikatakan menggunakan 1 tayamum untuk 1000 sunnah. Nah, ini masalah kalau kita jamak sama juga. Kalau kita jamak antara zuhur dengan asar, setelah Jumatan nak nyambung ke asar, maka tetap kita menggunakan 2 tayamum. Intinya fardu ain 1 tayamum. Fardu ain. Fardu ain itu banyak. Fardu kifayah juga banyak. Kalau fardu kifayah nak 1000 boleh. Nyambung lagi gini. Kalau fardu ain siko tayamum untuk siko fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, siko tayamum buat 1000 boleh. Buat 1.000.000 fardu kifayah juga boleh. Wajib kifayah juga boleh. Fardu kifayah banyak. Sembahyang jenazah fardu kifayah. Quran jatuh, apa hukum? Fardu kifayah. Dengan siko tayamum kita sembahyang jenazah, dengan tayamum tadi kita ngambil Quran jatuh, hukumnya boleh. Ngapa? Ngambil Quran yang jatuh tadi hukumnya fardu kifayah. Makanya kalau antum bikin slogan, bikin spanduk, bikin banner, bikin undangan, kalau bisa jangan nyantumkan ayat Al-Qur'an. Jangan, kurang bagus. Jangan. Walaupun di zaman sekarang orang kesana kayak agamais, tahu agamais? Eca-eca agama kuat. Jadi kapan dia undangan, Bismillahirrahmanirrahim, atau pakai ayat, kan pakai ayat Al-Qur'an, atau pakai hadis Nabi Muhammad. Memang bagus. Tapi coba kita bayangkan, habis dia nerima surat undangan tadi, kira-kira sama orang awam tadi, undangan tadi dia apa sama dia? Apa macam ini? Tidak bakal. Apalagi yang kawin tadi mantan dia, udah dibuang. Juleha, ya Allah, tunangku SD, sebolo kawin, dibuang. Kata malaikat, kau buang tuh. Kata kita, itu mantanku, kuringam, tidak ada urusan, kata malaikat. Ku ngitung bukan mantan, tapi ku ngitung yang kau buang tadi. Nah, ini kira-kira orang yang menerima undangan tadi nak dimuliakan apa enggak? Bismillah tadi. Jadi kita harus mikir. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah, kita boleh nulis ayat ataupun Bismillah tadi minimal dengan tulisan Latin. Latin ya, kalau
BIS, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tulisan Arab, tapi pakai Latin ya bahasanya. Tulisan Latin. Diciptakan kalian berpasang-pasangan. Nah, misal dengan Latin, bukan dengan bahasa Arab. Ini insya Allah masih ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau seandainya ayat Al-Quran atau tulisan Arab jatuh, berdosa. Kalau dia jatuh, spanduk ada Bismillah jatuh, tidak ada siapalah yang ngambil, maka sementok ini berdosa. Tapi kalau siko orang naikkan spanduk tadi, maka sementok hilang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ngambil Quran sama hukumnya kayak sembahyang jenazah. Fardu kifayah. Siko orang ngerjakan, maka semua orang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila fatayammamu sha'idan thayyiba." Ini ayat tayamum bercampur dengan ayat wudu. Ini ayat bergabung sebenarnya. Wudu dengan tayamum. Nah, ketika ayat tersebut turun, setelah wudu kayak biasa selesai, sampailah datang cerita Sayyidah Aisyah kehilangan kalung. Kan umat Islam kan dapat ayat tayamum kan. Nah, ketika Allah menurunkan ayat tayamum, tetap Allah membarengi ayat wudu. Jadi ketika waktu itu ayatnya dua turun. Wudu tetap turun, ayat tayamum juga Allah turunkan. Nah, ketika dua ayat tadi turun, ayat wudu, ayat tayamum, Nabi Muhammad baca, kalau eka nak sembayang, setiap eka nak sembayang, maka berwudulah. Kurang lebih gitu makna. Kalau eka nak sembayang, tayamumlah. Nabi Muhammad diajarkan sama malaikat Jibril. Jadi kata malaikat Jibril, tayamum itu untuk satu salat. Maka sahabat mendengar ucapan tersebut. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, berarti kalau seandainya tiap-tiap sembahyang harus sikot tayamum, berarti sama juga tiap-tiap sembahyang harus pakai wudu sekali." Jadi begitu ayat tadi turun, sahabat memaknai ayat tadi. Kalau kemarin sikot wudu bisa untuk 1000 sembahyang, begitu Allah mengatakan sikot tayamum cuman bisa sikot sembahyang, jorang mengatakan, oh kalau gitu perintah berubah. Kalau dulu sikok wudu bisa 1000 sembahyang, berarti sekarang Allah mengatakan sama. Wudu tadi sama dengan tayamum. Kalau tayamum, sikok tayamum untuk sikok sembahyang, wudu pun berarti sama juga kata sahabat. Sikok wudu cukup buat asar. Nanti maghrib harus wudu lagi. Isya harus wudu lagi. Dan ini terjadi beberapa hari. Jadi sahabat tuh kapan asar wudu lagi dia. Kapan maghrib wudu lagi. Ngapa? Jorang tahu sama. Wudu sikok tayamum, wudu sikok sembayang, tayamum sikok sembayang. Jorang pokok nganggap samalah. Kekuatan tayamum sama dengan kekuatan wudu. Sikok tayamum sikok sembayang, sikok wudu sikok sembayang. Sampailah dalam Fathu Makkah dikatakan. Ketika Fathu Makkah, mereka melihat Nabi Muhammad sembayang 5 waktu dengan sikok wudu. Jadi ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad wudu. Dalam perjalanan orang perhatikan tuh Nabi Muhammad wudu tuh. Kira-kira yang kita lakukan kemarin benar apa tidak? Soalnya kita belum pernah sempat nanya sama Nabi Muhammad, sama tidak kekuatan wudu dengan tayamum? Apa benar gara-gara ayat tayamum turun, wudu kita cuma cukup sekali buat sembahyang? Orang perhatikan Nabi Muhammad kapan wudu? Setelah Nabi Muhammad wudu sembahyang siko. Orang nengok lagi, wah ada wudu lagi Nabi Muhammad. Kan di perjalanan. Kalau di rumah kan mungkin Nabi Muhammad wudu di rumah kan. Tapi kalau di perjalanan, jorang jelas nengok Nabi itu wudu apa enggak. Di perjalanan, di padang pasir, jorang nengok. Sembayang siko, Nabi Muhammad wudu. Sembayang kedua, rupa gak ada wudu. Berarti boleh 2 kali nih. Ditengok lagi sama jorang. Sampai 3 kali sembayang, Nabi Muhammad tak ada wudu lagi. Sampai 4 kali sembayang, Nabi Muhammad tak wudu lagi. Sampai 5 kali sembayang, Nabi Muhammad tak wudu lagi. Nah, begitu mereka melihat di perjalanan, Nabi Muhammad sembayang 5 kali, wudu cuma sekali, jorang nanya, "Ya Rasulullah, berarti wudu tuh cukup untuk semua sembahyang?" Kata Nabi Muhammad, "Ika jangan salah paham, jangan ika samakan wudu dengan tayamum. Allah bilang cuma tayamum yang cukup untuk satu sholat. Tapi kalau seandainya wudu tetap kayak biasa yang dulu itulah. Satu wudu cukup untuk 1000 sembahyang. Maka dikatakan tayamum merupakan ibadah yang sangat lemah di mata Allah ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.